Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Zulfakhairiyah. Saya dari Universitas PTIQ Jakarta. Baik, pada video ini ada 4 materi yang akan saya jelaskan mengenai kurikulum pendidikan. Apa sih kurikulum pendidikan? Menurut Tanner, kurikulum adalah keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan dan disusun oleh institusi pendidikan. Jadi, kurikulum itu mencakup semua aspek pembelajaran dari perencanaan hingga evaluasi yang menjadi pedoman guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan pemahaman kita terhadap kurikulum, Hamid menjelaskan dalam buku Kurikulum Pembelajaran tahun 2017 karya Dr. Fauzan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide. Ialah sesuatu yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan. Selanjutnya, yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide yang di dalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan dalam bentuk ketercapaiannya tujuan kurikulum. Nah, jadi ketercapaiannya itu maksudnya perubahan perilaku dari peserta didik dari yang tidak baik menjadi baik. Selanjutnya kita masuk ke teori belajar. Nah, di teori belajar ini ada beberapa teori belajar yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama ialah teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada pemahaman bahwa perilaku manusia dapat dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Teori kedua ada teori kognitif. Nah, jadi teori ini tuh menekankan pentingnya menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk mengonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui refleksi, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep. Dan yang ketiga, ada teori konstruktivisme. Nah, teori ini tuh menekankan pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran kolaboratif untuk memfasilitasi konstruksi pengetahuan yang bermakna. Oke, kita lanjut ke teori yang keempat, itu ada teori humanistik. Teori ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana pengalaman belajar yang relevan dan memuaskan itu lebih diprioritaskan. Yang kelima ada teori sosial dan situasional. Nah, jadi teori ini menekankan pembelajaran kolaboratif, pembelajaran konteks sosial yang relevan, dan pemberdayaan siswa melalui partisipasi dalam komunitas pembelajaran. Jadi, penggunaan teori-teori belajar yang sudah saya jelaskan tadi itu tuh sangat dapat membantu merancang pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi siswa. Lalu bagaimana sih konsep pembelajaran dan perancangan kurikulum? Nah, jadi dalam konteks kurikulum pendidikan di Indonesia ada 3 konsep pembelajaran dan perencanaan yang menjadi fokus utama. Yang pertama, penerapan kurikulum 2013. Nah, kurikulum ini berisi tentang pengembangan pendidikan berbasis kompetensi yang menekankan pada pembelajaran aktif dan berbasis masalah. Pada penerapannya, guru di sini tuh lebih berperan aktif dibandingkan siswa. Guru juga sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran sehingga siswa itu akan menjadi pusat belajar. Yang kedua, ada implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, jadi kurikulum ini tuh membahas tentang perubahan pendekatan pembelajaran menuju pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, pada penerapannya, kurikulum Merdeka ini tuh siswanya lebih dituntut untuk aktif daripada guru. Nah, dan juga siswa tuh memiliki beberapa peran yang harus mereka jalankan. Salah satunya, siswa berkontribusi dengan sikap yang sesuai dan menumbuhkan karakter yang mencerminkan jiwa seorang pelajar Pancasila. Nah, dan yang terakhir ada rencana kurikulum 2023. Nah, jadi pengembangan kurikulum ini tuh mencakup aspek literasi, numerasi, kecakapan hidup. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya dari kurikulum itu dia tuh keberlanjutan dari kurikulum Merdeka yang saya jelaskan tadi. Mungkin sekian pemaparan materi singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
go.